Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Panasnya Bunga Mekar karya Esta Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Ki Watukendeng yang kehilangan anaknya karena tewas di tangan pamannya sendiri. Ia ingin menganggap Mahisa Bungalan sebagai anaknya dan ingin membawa pulang ke Padepokan Watukendeng. Bagaimanakah tanggapan dari Mahisa Bungalan? Mari simak bersama-sama. Aku ingin mendengar apakah anak muda itu bersedia menjadi anakku, gumam Ki Watukendeng. Mahisa Bungalan masih tetap termangu-mangu, namun ia tidak akan sampai hati menyakiti orang tua yang baru saja kehilangan anak laki-lakinya itu. Karena itu maka ia pun kemudian berkata, Ki Watukendeng, aku mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kiai terhadapku dengan mengambil aku sebagai anak angkat. Mudah-mudahan Kiai tidak akan kecewa di hari kemudian, karena aku adalah seorang perantau yang tidak berhari sama sekali, yang sebenarnya tidak pantas untuk menjadi keluarga di Watukendeng. Kau jangan terlalu merendahkan diri, sahut Ki Watukendeng. Tetapi kesediaanmu telah sedikit menghapus duka hati ini. Mahisa Bungalan tidak segera menyaut, tetapi ia mulai memikirkan akibat dari kesediaannya itu. Apakah maksud Ki Watukendeng itu hanya sekedar mengakunya sebagai anak, atau bahkan dengan akibat yang lebih luas? Misalnya, ia harus tinggal bersamanya dan berbuat benar-benar seperti anaknya. Tetapi Mahisa Bungalan tidak tergesa-gesa ingin mendapatkan ketegasan, karena hal itu akan dapat dibicarakannya kemudian. Namun yang menjadi pikirannya kemudian bagaimana ia harus bersikap terhadap Ki Selobojro. Mahisa Bungalan tidak dapat ingkar lagi bahwa ada sesuatu yang membelit hatinya di padepokan itu. Ken Padmi baginya merupakan seorang gadis yang lain dengan gadis-gadis yang pernah dikenalnya. Di Singosari ia mengenal banyak gadis-gadis, bahkan gadis-gadis yang tinggal di istana sekalipun. Tapi ia tidak pernah merasakan suatu sentuhan batin seperti yang dialaminya di padepokan itu. Tetapi segalanya masih saja disimpannya dalam hati. Pada saatnya ia akan menentukan sikap sesuai dengan keadaan yang akan dihadapinya. Dalam pada itu maka Ki Watukendeng pun kemudian minta diri. Ia merasa didesak oleh keadaan yang tidak dikehendakinya untuk segera kembali dan menyelesaikan penyelenggaraan mayat anak dan adiknya. Apakah tidak sebaiknya besok pagi saja, Ki Watukendeng? Bertanya Ki Selobojro. Mumpung malam hari tidak banyak orang yang akan melihat bahwa kami telah membawa dua tubuh yang sudah membeku, jawab Ki Watukendeng. Ki Selobojro tidak dapat menahannya lagi, karena itu maka katanya, terserahlah kepada kebijaksanaan Ki Watukendeng. Aku hanya dapat menyatakan ikut berduka cita atas segala yang telah terjadi di luar keinginan kami pula. Agaknya nasib benar-benar tidak akan dapat dihindari, sahut Ki Watukendeng. Tapi aku tidak boleh kehilangan akal karenanya. Aku pun tidak boleh meratapi tanpa henti, sehingga dengan demikian seolah-olah aku tidak mau mengerti maksud Tuhan Yang Maha Esa. Ki Watukendeng benar-benar seorang yang berjiwa samudra. Dengan demikian, maka Ki Watukendeng akan menerima ketenangan dalam hidupnya,
gumam Ki Silobodro. Selebihnya aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Biarlah ketiga mayat yang lain akan kami selenggarakan di sini sesuai dengan semestinya. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, sesuai dengan permohonanku, apakah Maesa Bungalan dapat ikut bersamaku? Wajah Ki Silobodro menegang sejenak, namun kemudian ia berpaling pada Maesa Bungalan, katanya, terserahlah kepada Angger Maesa Bungalan. Jantung Maesa Bungalan menjadi berdebar-debar. Ia masih ingin tetap berada di Padepokan Kenanga, meskipun ia sudah meninggalkan padepokan itu dan kemudian kembali dengan diam-diam pada saat yang gawat. Namun rasa-rasanya jika ia jujur terhadap dirinya sendiri, maka ia masih ingin berada di padepokan itu. Karenanya maka ia pun menjadi bingung apakah jawaban yang paling baik yang harus dikatakannya. Dalam pada itu Ki Watu Kendeng telah mendesaknya, bagaimana pendapatmu Maesa Bungalan? Bukankah wajar jika kau kembali bersama kami ke Padepokan Watu Kendeng? Dengan demikian maka kau sudah menampung sebagian dari kepahitan perasaan kami seisi Padepokan Watu Kendeng. Sejenak Maesa Bungalan termangu-mangu, namun kemudian ia terpaksa menjawab, Ki Watu Kendeng, aku mengucapkan terima kasih, tapi perkenankan aku tinggal di padepokan ini. Aku masih harus membantu Ki Silobodro untuk menyelenggarakan ketiga sosok mayat itu. Bagaimanapun juga aku ikut bertanggung jawab atas kematian mereka. Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam, katanya dengan nada datar, baiklah, jika kau masih belum dapat pulang bersama kami, aku harap kau akan segera menyusul. Jangan biarkan kepedihan kami semakin berlarut-larut. Maesa Bungalan menjadi bingung, apakah dengan demikian bukan berarti bahwa ia akan menjadi penghuni Padepokan Watu Kendeng, sehingga dengan demikian akan bertentangan dengan niatnya untuk melihat daerah yang luas sebelum ia kembali ke Singosari, mengikat diri ke dalam suatu lingkungan. Tapi Maesa Bungalan tidak mempersoalkannya saat Ki Watu Kendeng masih diliputi oleh kegelapan hati karena peristiwa yang bagaikan telah merobek dadanya itu. Demikianlah maka sejenak kemudian Ki Watu Kendeng pun minta diri. Ken Padmi yang berada dalam biliknya dipanggil ke pendopo untuk melepas kepergian Ki Watu Kendeng sambil membawa mayat anak dan adiknya. Bebaskan hatimu dari peristiwa ini, Ken Padmi. Bagaimanapun juga kau sama sekali tidak bersalah. Yang sebenarnya terjadi adalah pergolakan yang kelam dalam lingkungan keluargaku sendiri. Sayang sekali bahwa kau justru terlibat di dalamnya, di luar kehendakmu sendiri, berkata Ki Watu Kendeng saat ia minta diri. Mudah-mudahan kau akan tetap hidup dengan tenang dan wajar di hari-hari mendatang. Ken Padmi menundukkan kepalanya. Pesan itu justru hampir saja memecahkan bendungan air matanya kembali. Namun ia bertahan sekuat-kuatnya untuk tidak menangis. Dalam pada itu maka Ki Watu Kendeng dan para pengiringnya telah bersiap-siap untuk kembali ke padepokan mereka. Dengan hati yang sangat pedih, kematian adiknya tidak terlalu terasa menyengat jantung, tetapi kematian Kudo Pramujo benar-benar telah meremas perasaannya. Ketika semuanya sudah siap, maka iringan itu pun mulai bergerak. Gelap malam sama sekali tidak menghalangi mereka. Kedua sosok tubuh yang beku itu pun telah diletakkan di atas punggung kuda pula. Kuda-kuda mereka sendiri yang saat mereka berangkat, keduanya masih dapat memegang kendali sendiri. Tapi ketika kembali ke padepokan maka kedua ekor kuda itu harus dituntun oleh orang lain. Orang-orang padepokan Kenanga pun melepas mereka dengan hati yang terenyuh. Mereka mengerti betapa pedihnya hati Ki Watu Kendeng. Selain kehilangan anak dan adiknya, maka ia pun tentu merasa sangat pahit menghadapi peristiwa yang tidak diperhitungkannya. Tiba-tiba adik laki-lakinya itu telah
kehilangan pertimbangan sehingga ia telah melakukan perbuatan yang tercela. Sepeninggal orang-orang dari Padepokan Watu Kendeng, maka orang-orang Padepokan Kenanga pun telah sibuk dengan kewajiban mereka, meskipun saudara-saudara perguruan Gagak Branang itu masih hidup. Mereka telah menumbuhkan bencana yang sangat besar, terutama dengan kematian Kudo Pramujo. Namun setelah mereka menjadi mayat, maka seolah-olah semua hutang itu pun telah lunas mereka bayar. Sementara para murid dan cantrik dari Padepokan Kenanga sibuk dengan ketiga sosok mayat itu, Maisa Bungalan yang termangu-mangu duduk di atas bebatur gandok kanan. Dengan kening yang berkerut, ia memandang orang-orang yang sibuk di bawah cahaya obor, yang hilir mudik di bawah para cantrik yang ikut membantu mengurus mayat-mayat itu. Kematian yang sia-sia, desis Maisa Bungalan. Di luar sadarnya, ia telah memandang tangannya, jari-jarinya yang berkembang masih dinodai dengan titik-titik darah yang membeku. Tapi keris yang dipergunakannya telah dikembalikannya kepada Makerti. Dalam saat ia masih termangu-mangu, Maisa Bungalan terkejut ketika ia melihat bayangan seseorang di atas tanah yang memanjang bergerak mendekatinya. Ketika itu ia berpaling. Dilihatnya Ken Padmi berdiri termangu-mangu. "Oh," desis Maisa Bungalan sambil bangkit berdiri. "Apakah yang kau renungkan?" bertanya Ken Padmi di luar sadarnya. Sekali lagi Maisa Bungalan memandang noda-noda darah di tangannya. "Kau belum basuh tangan dan kakimu?" bertanya Ken Padmi. "Belum, Ken Padmi. Mungkin aku masih akan membantu mereka yang mengurus mayat itu. Karena itu aku masih belum membersihkan diri." Ken Padmi mengangguk-angguk. "Aku masih dilekati oleh keringat dan debu. Lebih dari itu, aku masih dikotori oleh noda-noda darah," desis Maisa Bungalan kemudian. Ken Padmi mengerutkan keningnya, namun di luar dugaan Maisa Bungalan. Tiba-tiba saja Ken Padmi merunduk sambil berdesis, "Aku minta maaf, Maisa Bungalan. Jika kau merasa ternoda oleh kematian mereka, maka akulah yang bersalah." Maisa Bungalan terkejut dengan serta-merta. Ia menjawab, "Bukan maksudku. Mungkin kau memang tidak bermaksud mengatakan demikian, tapi akulah yang wajib merasa kau telah terseret dalam persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentinganmu. Untunglah bahwa tidak terjadi sesuatu dengan kau. Jika sekiranya kau mengalami sesuatu, maka akulah sumber dari malapetaka itu." Tidak, Ken Padmi. Aku sama sekali tidak bermaksud mengatakan demikian. Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa aku masih belum bersihkan diri, sehingga tubuhku menjadi kotor. Tidak ada sangkut pautnya dengan siapakah yang bersalah dalam hal ini. Ken Padmi justru menjadi semakin tunduk. Dengan nada yang dalam dan tertahan-tahan ia berkata, "Aku memang terlalu bodoh untuk mengerti. Sekali lagi aku minta maaf, Maisa Bungalan." Maisa Bungalan benar-benar menjadi bingung. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Karena itu maka ia pun kemudian hanya berdiri tegak saja seperti patung. Untuk saat keduanya saling berdiam diri, Ken Padmi berdiri dengan kepala tunduk, sedang Maisa Bungalan menjadi sangat gelisah oleh ketidaktahuannya atas sikap Ken Padmi. Baru sejenak kemudian Ken Padmi berkata, "Sudahlah, aku akan kembali ke ruang dalam. Jika kau sudah selesai, mandilah, agar kau tidak merasa bernoda darah dan kematian." Hampir saja Maisa Bungalan menjawab. Untunglah bahwa ia segera menyadari bahwa jawabannya itu akan dapat menyinggung perasaan Ken Padmi. Karena itu ia hanya berkata dalam hati, "Noda darah dan kematian tidak akan terhapus, meskipun aku akan mandi 1000 kali sehari." Tetapi yang terucap dari mulutnya adalah, "Silahkan Ken Padmi, kau memang memerlukan istirahat badan dan jiwamu.
seperti yang dikatakan oleh Ki Watu Kendeng. Lupakan segalanya karena yang terjadi benar-benar di luar kehendak dan kuasamu untuk menghindarinya. Ken Padmi menarik napas dalam-dalam, perlahan ia mengangkat wajahnya. Namun ketika ia memandang wajah Maesa Bungalan, anak muda itu pun sedang memandanginya. Cepat-cepat Ken Padmi melemparkan pandangannya, bahkan kemudian ia pun segera meninggalkan Maesa Bungalan yang termangu-mangu. Sejenak Maesa Bungalan berdiri mematung, dipandanginya saja Ken Padmi, yang kemudian hilang di balik sudut gandok. Beberapa lama ia masih tetap berdiri, terasa debar jantungnya bagaikan semakin cepat. Ada kesan yang khusus dalam hatinya dari sikap gadis itu. Meskipun Ken Padmi menyandang pedang, tetapi ia benar-benar seorang gadis perasa. Dalam pada itu, di luar sadarnya, dari jarak yang agak jauh, Gemawardi memandanginya dengan tajam. Tetapi anak muda itu kemudian menarik napas dalam-dalam sambil berdesah. Rasa-rasanya ia sedang melepaskan sebuah gelembung getah jarak yang terbang dihanyutkan angin. Gemawardi terkejut ketika pundaknya digamit oleh Makerti. Sejenak keduanya berpandangan, namun kemudian Gemawardi melangkah meninggalkan tempatnya. Makerti yang lebih tua daripadanya menarik napas panjang. Ia mengerti perasaan yang bergejolak di dalam hati Gemawardi dan Maesa Bungalan. Makerti pun mengerti kenapa tiba-tiba saja Maesa Bungalan berada di padepokan itu. Meskipun ia tidak mengerti bagaimana hal itu terjadi, yang diketahuinya adalah bahwa Maesa Bungalan tidak dapat meninggalkan Ken Padmi dengan ikhlas. Karena itu, seolah-olah ia masih saja selalu membayanginya, meskipun ia sudah minta izin meninggalkan padepokan itu. Dengan demikian Maesa Bungalan masih sempat mengetahui dan melihat apa yang telah terjadi. Sejenak Makertilah yang kemudian termangu-mangu. Ia melihat Maesa Bungalan melangkah ke belakang dan hilang di balik sudut belakang rumah padepokan. Para cantrik sudah selesai membaringkan ketiga sosok mayat di pendopo. Besok jika hari menjelang terang, maka ketika sosok mayat itu akan diselenggarakan sebagaimana seharusnya. Makerti pun kemudian meninggalkan tempatnya pula. Ia pun segera membersihkan diri seperti para penghuni padepokan yang lain. Di antara mereka adalah Maesa Bungalan yang sejak saat itu telah berada di padepokan Kenanga kembali. Maesa Bungalan yang kemudian berada di pendopo bersama beberapa orang yang lain, menunggui mayat yang terbaring bergeser setapak. Ketika Makerti duduk di sebelahnya, beberapa saat mereka berbicara tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Seperti pendapat orang padepokan itu yang lain, padepokan Kenanga tentu sudah menjadi karangabang jika Maesa Bungalan tidak ibarat saja berada di antara mereka. Sudahlah, desis Maesa Bungalan, jangan sebut-sebut itu lagi. Makerti mengerutkan keningnya, namun kemudian ia justru berkata, bagaimana dengan Ki Watu Kendeng? Bukankah ia mengharap kau datang ke padepokannya? Maesa Bungalan merenung sejenak. Ia memang harus mulai memikirkan suatu sikap tentang kesediaannya. Menjadi anak angkat Ki Watu Kendeng, kesediaannya itu akan membawa suatu akibat, sikap dan perbuatan. Tiba-tiba saja ada perasaan segan yang mencekamnya untuk meninggalkan padepokan Kenanga. Betapapun ia mencoba untuk ingkar terhadap dirinya sendiri, namun akhirnya ia harus mengakui bahwa hatinya telah tertambat pada gadis yang bernama Ken Padmi, sehingga seolah-olah ia pun telah terikat pula oleh padepokan Kenanga yang hampir saja mengalami bencana itu. Ketika kemudian Ki Sero Bojro punika duduk di pendopo, maka pembicaraan mereka telah berkisar. Mereka kembali membicarakan peristiwa yang menggetarkan jantung yang telah menjamah padepokan yang terhitung tenang itu. Berapa saat lamanya mereka masih berbincang di pendopo. Namun menjelang matahari terbit, beberapa orang dipersilahkan untuk beristirahat.
Hanya beberapa orang murid dan cantrik sajalah yang masih menunggui mayat di pendopo. Apakah mereka masih mempunyai saudara-saudara perguruan? Bertanya salah seorang cantrik. Mungkin sekali, jawab kawannya. Bukankah masih ada kemungkinan saudara-saudara perguruan itu menendam kita di sini? Mungkin sekali, jawab kawannya lagi. Apakah tidak mungkin pada suatu saat mereka datang dengan kekuatan berlipat? Kawannya bertanya pula. Mungkin sekali. Apakah kau tidak mempunyai jawaban lain? Kawannya tiba-tiba membentak. Kenapa kau marah? Aku menjawab sebenarnya. Mungkin sekali semua itu dilakukan. Bahkan bukan saja saudara-saudara perguruan, tetapi gurunya dapat berbuat demikian pula. Guru Gagak Beranang. Cantrik itu menjadi tegang, katanya. Jika benar-benar demikian, apakah anak muda yang bernama Maisa Bungaran itu akan dapat mengimbangi kemampuan Guru Gagak Beranang itu? Kok kira anak muda itu tidak mempunyai guru? Jika ia merasa tidak mungkin mengimbangi seseorang, ia tentu akan mengadu kepada gurunya. Itu kalau sempat, kalau tidak, ia pun berbujur di pendopo seperti itu. Geram kawannya. Kok gila? Apakah hal itu akan dapat terjadi atas anak muda itu? Mungkin sekali. Apalagi yang mungkin sekali? Kawannya mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menarik napas dalam-dalam. Untuk berapa saat lamanya mereka tidak berbicara lagi. Di luar sadar mereka mandang ketiga sosok mayat yang terbaring diam itu. Ketika kemudian matahari terbit, maka orang-orang Padepokan Kenanga telah menjadi sibuk. Mereka pada hari itu juga akan mengadakan upacara penyelenggaraan ketiga sosok mayat itu, baik-baiknya meskipun dengan sederhana. Namun pada hari itu juga Padepokan Watu Kendeng menjadi sibuk. Mereka pun akan menyelenggarakan upacara menyelenggarakan kedua sosok mayat. Bagaimana juga telah meninggal, Ki Watu Kendeng tidak sampai hati menyia-nyiakan adiknya. Bahkan sejauh mungkin Ki Watu Kendeng masih berusaha menutupi kekurangan adiknya. Namun yang buruk itu ternyata cepat sekali didengar oleh banyak orang. Betapapun Ki Watu Kendeng berusaha menutupinya, namun orang-orang yang mengiringnya ke Padepokan Kenanga telah menyaksikan dan mengerti apa yang telah terjadi. Sedangkan mereka tidak dapat menahan diri untuk menceritakan apa yang mereka saksikan kepada kawan-kawannya, kepada saudara-saudaranya, dan bahkan kepada siapapun yang mereka temui.